Indonesia sent a second diplomatic note to the UN on the 12th June 2020. This note was to respond China note on the 2nd of June on their request for negotiation and consultation. Penegakan kedaulatan hukum, masih banyak juga kapal-kapal negara asing yang masuk di wilayah hak berdaulat kita kan. So colleagues, in regard to the Indonesia position on the South China Sea, the position of Indonesia is crystal clear and consistent. Saya mengirimkan minimal 4 kapal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terlalu banyak data palsu yang membuat rakyat bingung, bukannya tercerdaskan. Pejabat-pejabat pemerintah tidak faktual, datanya banyakan tidak benar, dan ketiga banyakan plesetan analisanya, bukan kondisi yang sesungguhnya. Saya mau mengingatkan misalnya proses kejatuhan Pak Harto hanya butuh waktu 21 hari. Rakyat kita itu bahwa kita ini ngutang nggak benar, kita ngutang yang produktif. Bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Bukan pemerintah tidak bisa dikritik, kritik aja, sangat dibutuhkan. Tapi kritik itu tolonglah dengan data, jangan dengan gosip. Mengkritik kita sini, kita juga pengen ketemu, jadi jangan di media sosial aja gitu. Dia panggil dokter, ahli kesehatan paru-paru paling top. Lah kita di sini disuruh ngomong influencer, juru bicara, selebriti yang kagak ngerti masalah. Pemerintah menyewa buzzer dan influencer untuk membantah-bantah. Nah jadi, saya mohon maaf, kelas pemimpin-pemimpin kita, ya kelas modal pencitraan doang. Jadi presiden itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Otaknya ini kan cuma ngutang, rupiah bisa anjlok ke 20.000 kok. Lagi buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Senturi, skandal apa lagi. Kok nggak belajar dari sejarah? Pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik, fokus untuk menyelesaikan menghambat corona. Ya, yang lain-lain itu secondary. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto yang sangat kuat. Dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali. Dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni, menjatuhkan pemerintah. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian.
untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kita punya hak kedaulatan dan hak berdaulat. Hak yang pasti yang sudah disetujui bersama, itu wilayah kita. Tidak rela dong mereka semaunya masuk tempat kita. Indonesia baru-baru ini menolak tawaran dialog bilateral Cina atas Laut Cina Selatan yang kian memanas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, jika Indonesia tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Cina, sehingga dialog tentang batas di Laut Cina Selatan tidak perlu dilakukan. Dalam artian, Indonesia tidak pernah mengakui adanya 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina. Jika pihak Indonesia bersedia berdiskusi dengan Cina, berarti Indonesia mengakui akan adanya klaim garis tersebut. The second note of Indonesia is basically to further reiterate our consistent position that under UNCLOS 1982 there is no such overlapping claims. For this reason, there is nothing to negotiate. Mengingat ketegangan yang terus terjadi di perairan Laut Cina Selatan, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau langsung kesiagaan unsur KRI yang sedang melaksanakan patroli di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Peninjauan ini dikarenakan meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan dengan ditandai hadirnya kekuatan angkatan laut negara-negara yang berkepentingan sehingga menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan. Penegakan kedaulatan hukum, masih banyak juga kapal-kapal negara asing yang masuk di wilayah hak berdaulat kita kan, dan juga mengantisipasi dampak dari kehadiran kapal-kapal negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan tersebut. Selain itu, untuk memperkuat pertahanan di daerah Laut Natuna, pihak Indonesia telah mengirimkan 4 unsur KRI, yakni KRI Bung Tomo 357, KRI Yosudarso 353, KRI Wiranto 379, dan KRI Bontang 907. Untuk kewilayahan di Laut Natuna ini, saya mengirimkan minimal 4 kapal akan standby di sini jenis fregat dan jenis korvet untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Indonesia masih menggunakan politik bebas aktif, yakni berkawan dengan negara manapun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, jika menyangkut kedaulatan teritorial, Indonesia tidak akan goyang untuk mempertahankannya. Kita harus semua berteman. Undang-undang dasar kita kan nyampaikan kita bebas aktif politiknya. Jadi kemana aja kita berkawan. Mau ke Cina kayak, mau ke kemana, ke Amerika, semua teman kita. Dan sampai hari ini kita posisinya seperti itu. Tapi kita tidak akan pernah goyang mengenai sovereignty, dignity, dan integritas daripada wilayah teritorial Indonesia. Pemerintah itu bolak-balik membantah dan menyebarkan hoak. Tidak ada corona, orang Indonesia kuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita kehilangan waktu 2 bulan yang sangat berharga pada awal krisis yang harusnya kita bisa kurangin corona. Misalnya Vietnam, begitu terjadi corona, bulan Desember, Januari perbatasan Vietnam-Cina udah ditutup. Tidak aneh korban corona di Vietnam relatif sedikit, tetapi malah kita pejabatnya masih nganjurkan supaya lebih banyak turis termasuk dari Cina datang, mau dikasih insentif, bayar buzzer 73 miliar untuk mengalihkan isu dan sebagainya. Indonesia kehilangan waktu hampir 2 bulan yang sangat berharga yang harusnya bisa dipakai buat nyetop corona, tetapi ternyata tidak. Orang bisnis kuat nggak sampai 1 tahun, 1,5 tahun? Kebanyakan tidak, karena paling hanya mampu bertahan 2 bulan lagi. Golongan pekerja, pegawai, mampu nggak bertahan 1 tahun, 1,5 tahun? Bisa-bisa tidak. Ya, saya tanya sama teman-teman saya di Amerika, apa yang terjadi? Kok ada demonstrasi anti rasisme yang sangat besar
lebih besar dari demo-demo anti perang Vietnam 60 tahun yang lalu? Jawabannya sederhana, karena golongan menengah stres, tinggal 3 bulan di apartemen nggak bisa kemana-mana. Begitu ada keramaian seperti demo-demo anti rasisme, golongan menengah ini keluar semua. Itulah yang menjelaskan kenapa ini demonstrasi anti rasisme sangat besar dan meluas, lebih besar dari gerakan anti perang Vietnam. Yang saya mau katakan, gejala yang sama atau kecenderungan yang sama mungkin akan terjadi di Indonesia. Dalam arti golongan menengahnya memang stres, sebel, tinggal di rumah terus, sehingga bisa jadi karena nggak tahan 1 tahun lagi, apalagi kalau nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, dan nggak punya duit, bisa terjadi gerakan sosial yang besar yang menuntut perubahan. Apalagi overlap dengan kasus pemerasan, maaf istilah saya itu, ya kan, Pancasila mau dicoba diperas jadi Trisila dan Ekasila. Ya, ini berbagai faktor, ekonomi terutama dan politik, bisa-bisa dalam frame waktu yang sama akan mengakibatkan perubahan besar dalam sosial dan politik di Indonesia. Tentu kita harus kepikirkan kalau itu terjadi apa next, apa yang harus dilakukan. Saya mau mengingatkan misalnya proses kejatuhan Pak Harto hanya butuh waktu 21 hari dari tanggal 2 Mei sampai 22 Mei. Kata Einstein, konyol, dia pakai istilah stupid. Jika berharap hasil berbeda tapi masih pakai cara-cara yang sama. Cara kita menangani krisis hari ini sama dengan kondisi biasa-biasa aja. Kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan andalkan rumus pengetatan anggaran, itu artinya paksakan persneling untuk lari persneling 1 untuk lari 70 km. Jadi sejak awal pemerintah Jokowi pidato ekonomi bakal dinaikkan jadi 7%, begini-begini. Padahal dia hanya pakai persneling 1, pengetatan anggaran dan sebagainya. Ya, mana bisa lari persneling 1 70 km, yang terjadi mestinya jebol. Inilah yang terjadi hari ini. Ya, jauh sebelum corona, ekonomi kita sudah bermasalah. Karena penanganan ekonomi pakai cara-cara konservatif neoliberal, kemajuan itu tidak mungkin tanpa perubahan. Dan orang-orang yang tidak mampu mengubah pola pikirnya tidak akan mengubah apapun. Untuk menunjukkan angka-angka yang benar, karena selama ini angka-angka selalu diplesetin oleh pemerintah yang berkuasa, menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya di Indonesia. Dan ada harapan apa tidak? Terlalu banyak data palsu yang membuat rakyat bingung, bukannya tercerdaskan. Pejabat-pejabat pemerintah tidak faktual, datanya banyakan tidak benar, dan ketiga banyakan plesetan analisanya, bukan kondisi yang sesungguhnya. Ini titik awal karena Indonesia dalam tempo dan proses perubahan. Perlu pikiran-pikiran baru, perlu jalan baru. Kita harus lupakan jalan lama. Ini cerita lama saya aja. Ini tulisan di Business Times bulan tahun 1997. Karena kami pada waktu itu meramalkan bahwa Indonesia bakal krisis tahun 98. Betul-betul terjadi seperti yang diramalkan. Ada yang lucu di situ tulisannya. Rizal Ramli kalau mah elit, mah sebel elit sama dia. Tetapi kalau data yang dipublish, bagaimana semua indikator-indikator ekonomi merosot. Baik indikator makro, yang di atas itu perkiraan pertumbuhan ekonomi dari minus sekian sampai minus 6%, kemudian indikator-indikator yang lain, kemudian indeks dari produksi manufaktur negatif macam-macam. Pada dasarnya, pemerintah hari ini menyalahkan data-data negatif itu hanya karena corona. Itu tidak benar, itu penyesatan. Jadi mereka aji mumpungisme, mumpung ada corona, semua disalahin sama corona. Seolah-olah kejadian hari ini hanya akibat corona. Nanti ditunjukkan bahwa even
1,5 tahun sebelum corona, berbagai indikator-indikator itu sudah negatif karena memang terjadi mismanagement, terjadi apa istilahnya salah kelola, sama sekali tidak prudent dan mengikuti azas good governance. Nah, semua indikator-indikator makro negatif, tapi rupiah kelihatan stabil karena dua hal. Satu, Amerika lagi nyetak uang besar sekali. Stimulus terakhir di Amerika 2 triliun US dollar. Akibatnya mata uang dolar terhadap mata uang lain di dunia anjlok. Mata uang lain menjadi sedikit lebih kuat. Yang kedua, stabilitas semu itu ditopang dengan doping pinjaman. Makin lama pinjamannya makin besar, dan yang kedua bunganya atau yieldnya itu semakin tinggi. Jadi istilah bahasa sederhananya, sebetulnya ekonomi kita kalau bagaikan petinju itu udah kelimpungan karena terlalu banyak utang. Kalau 98 utang yang terbanyak di swasta, tapi hari ini pemerintah dan BUMN sebetulnya sebagai petinju udah kelimpungan, tetapi didoping dengan pinjaman. Minggu yang lalu minjem 10 miliar dolar lebih, ada valuta masuk, jadi seolah-olah ininya menguat, rupiahnya menguat dan sebagainya. Nah, tetapi selain itu ada berbagai kasus gagal bayar, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, total ada 46 perusahaan yang gagal bayar, dan rata-rata total gagal bayar ini nilainya antara 400 sampai 500 triliun rupiah. Jadi situasinya ekonomi Indonesia bagaikan petinju udah goyang, terlalu banyak utang, dicoba distabilkan dengan doping pinjaman luar negeri, tapi ada jabnya itu gagal bayar 400-500 triliun. Tidak aneh ini akhirnya terjadilah krisis yang terjadi hari ini. Corona telah menyebabkan seluruh negara yang disinggahinya kewalahan, mulai dari penanganan alat kesehatan hingga perekonomian. Tak ayal, beberapa negara memilih strategi untuk mengambil hutang, termasuk Indonesia. Bahwa di tengah kondisi pasar yang luar biasa bergejolak, tadi malam atau tadi pagi, pemerintah Republik Indonesia berhasil menerbitkan global bonds sebesar 4,3 miliar US dollar. Selama ini, masalah hutang negara selalu dijadikan sasaran empuk bagi oposisi untuk menyerang pemerintah. Hal ini memberi kesan memprovokasi rakyat agar tidak percaya kepada pemerintah, apalagi di masa pandemi saat ini. Hal ini kemudian memancing Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menantang para pengkritik tersebut untuk bertemu dirinya guna berbincang langsung terkait penambahan hutang negara, tidak hanya berani berbicara dan mengkritik melalui sosial media saja. Itu GDP kita memang itu kemarin sempat 29%, sekarang mungkin akan naik sampai di hari yang untuk tahun ini mungkin 30%. Tapi angka ini pun masih jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Jadi kalau ada yang mengkritik kita sini, kita juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial aja gitu. Gak usah di TV lah, ngomong di sini nanti dia kasih angkanya. Saya tentara, walaupun saya nggak dokter ekonomi, saya bisa lah jawab dia itu. Tapi jangan rakyat dibohongin Pak ya, jangan rakyat dibohongin. Selain itu, mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu juga menjelaskan terkait hutang pemerintah terhadap produk domestik bruto masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Itu kita termasuk paling rendah masih di dunia. Singapura tuh lebih 100% dari debt to GDP-nya. Begitu juga Amerika, malah kita nggak tahu lagi berapa besar. Jepang kita nggak tahu lagi. Jadi kalau ada yang merasa, ini saya tentara, jadi saya belajar juga dari anak-anak muda, ngerti juga. Jadi bukan nggak ngerti, jadi jangan kita bodohin rakyat kita tuh bahwa kita ini ngutang nggak benar. Kita ngutang yang produktif. Dalam hal ini, Menko Luhut memang tidak menyebutkan siapa sosok yang ditantangnya, dan sudah bukan rahasia lagi siapa orang-orang yang gemar mengkritik pemerintah soal hutang negara. Di mana salah satunya adalah Fadlizon yang pada bulan April lalu
mengatakan jika peningkatan hutang bukanlah prestasi dan menurutnya pemerintah telah membohongi rakyat karena ia menganggap pemerintah selalu berdalih bahwa rasio hutang terhadap PDB tetap aman karena masih di bawah 60%. Hal itu diutarakannya melalui akun Twitter miliknya. Menanggapi cuitan Fadlizon tersebut, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menegaskan bahwa rasio hutang yang aman tetap mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, bukan pada sabda syarat Fadlizon. Selain Fadlizon, ada juga pengamat senior ekonom Rizal Ramli yang seringkali mengkritik pemerintahan Jokowi terkait masalah hutang negara. Kan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang. Namun, ekonom senior ini tidak mau memenuhi tantangan terbuka dari Menko Luhut dengan alasan masih mempertanyakan kredibilitas Luhut untuk berdebat dengan dirinya. Apakah pepatah tong kosong nyaring bunyinya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan, bukan menjadi permasalahan jika kita ingin berargumen, asal disertai bukti nyata dan tindakan yang dapat membangun bangsa. Lebih baik bekerja sama mendukung pemerintah, salah satu contoh kecilnya dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Tapi kalau membawa berita-berita yang bohong, mendidik bangsa ini menjadi pembohong, itu menurut saya tidak baik. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini.
Caranya cuma satu aja. Kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.